Bab 743. Mahaguru tingkat 9. Adril sontak membuka matanya. Cahaya yang tajam berkilau dalam pandangannya. Tubuhnya memang masih berlumuran darah. Tetapi semua lukanya sudah sembuh. Energi sejati di pusat energinya juga sangat melimpah dan kuat. Akan tetapi, Adril jadi merasa agak menyesal setelah memeriksa kondisi tubuhnya dengan lebih saksama. Karena kali ini tidak ada sensasi tubuhnya seperti terbelah, lalu disusun kembali. Wajar saja. Bagaimanapun juga, pengalaman pertama pasti akan lebih terasa menyakitkan. Saat terjadi kembali untuk kedua kalinya, tubuhnya sudah mulai bisa beradaptasi dengan intensitas teknik penerobos surgawi. Itu sebabnya tubuhnya tidak rusak parah seperti sebelumnya dan tidak memicu proses kehancuran dan penyusunan ulang. Jika dicoba beberapa kali lagi, Adril cukup yakin tubuhnya pasti bisa beradaptasi sepenuhnya dengan intensitas teknik penerobos surgawi. Itu berarti dia bisa mencoba tantangan baru. Misalnya saja melakukan teknik penerobos surgawi sebanyak 2 kali. Begitu pemikiran itu terlintas dalam benaknya, tubuh Adril mendadak terasa panas. Rasanya seperti ada bara api membara yang bergejolak dari perut bagian bawahnya. Aduh, salah. Harusnya aku minta beberapa orang wanita ikut ke sini. Adril merasa agak menyesal. Dia tahu bahwa dia membutuhkan kehadiran wanita setelah selesai berlatih. Tetapi tidak mungkin juga sekarang meminta Gary tak terkalahkan untuk menghadirkan wanita di sini. Bukan. Mahaguru satu ini punya begitu banyak wanita. Jadi masa dia harus melakukan sesuatu yang sudah lama tidak dia lakukan. Sudahlah. Dia kan bisa belajar dari masa lalu untuk ke depannya. Manusia itu tidak boleh lupa dengan dasarnya. Tepat pada saat itu, ponsel Adril pun berdering. Dia melihat siapa yang meneleponnya. Ternyata Tanto. Tanto belum berhak bertemu dengan Gary tak terkalahkan. Jadi dia langsung pulang setelah mengantar Adril. Kebetulan sekali, Adril juga ingin berbicara dengan Tanto terkait kematian ayahnya. Adril pun menjawab panggilan itu. Begitu dia hendak bicara, dia hanya mendengar suara DJ yang keras dari ujung telepon sana. Sepertinya, Tanto sedang berada di suatu tempat seperti bar. Selain itu, ada pula suara manja para gadis dari ujung telepon sana. Ayo, cepat minum, Pak Tanto. Hei, kamu nggak mengajakku bersenang-senang. Hah, sialan. Adril merasa sangat kesal. Di saat dia harus mati-matian bertarung, bawahannya malah sibuk berpesta dengan para gadis. Adril juga masih harus memuaskan diri dengan tangannya sendiri. Apa benar Tanto masih menganggapnya sebagai atasan? Tanto yang merasa tersinggung pun berkelit. Bos, aku meneleponmu karena memang ingin mengajakmu ke sini. Aku sudah memanggil beberapa teman untuk menyambutmu. Aku juga menyiapkan semua wanita ini untukmu. Kok ada teman-temanmu? Adril benar-benar merasa keberatan. Untuk apa juga Tanto mengundang pria sebanyak itu untuk menghadiri acara bersenang-senang seperti ini? Apa jangan-jangan waktu itu Tanto bermain dengan para pria? Mereka itu berasal dari kalangan atas kota Majaya. Kamu harus kenalan dengan mereka dulu biar ke depannya lebih mudah. Iya, oke. Cepat kirimkan alamatnya kepadaku. Adril pun memutuskan panggilan. Tidak lama kemudian, Tanto mengirimkan alamat klub bernama Doll Club. Namanya tidak terdengar seperti klub yang serius. Untungnya, Adril juga bukan orang yang serius atau semacamnya. Setelah mandi dan mengenakan pakaian bersih yang diberikan oleh salah seorang staf, Adril langsung merasa lebih segar dan bersih. Setelah itu, dia keluar dan mengemudikan mobilnya. Tidak lama kemudian, dia tiba di depan pintu klub malam yang tampak berkilauan dengan cahaya lampu yang remang-remang. Adril turun dari mobil, lalu melemparkan kunci mobilnya kepada salah seorang penjaga pintu dengan asal sebagai isyarat menyuruh penjaga itu untuk memarkirkan mobilnya dan berjalan masuk ke dalam. Malam baru saja tiba, jadi klub itu masih relatif sepi.
Adril awalnya berniat untuk langsung menuju ruangan yang sudah Tanto pesan. Tetapi langkahnya mendadak berhenti karena dia melihat seseorang yang dia kenal. Aurel sedang duduk di antara sekelompok pria dan wanita yang berpakaian rapi dan cantik di sebuah meja reservasi yang terletak di sudut lain.